Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Corona bisa mengancam anak setelah kembali lagi sekolah nanti akan dibuka. Ini berkaca dari negara lain, Korea Selatan saja begitu ya Bayu ya, yang kemarin memang sudah sempat melonggarkan anak-anak kembali masuk sekolah, ternyata justru ada second wave dan akhirnya sekolah-sekolah kembali lagi. Kondisi dari saat ini menurut Dokter Aman sendiri baik nggak sih sebenarnya untuk dibuka, sekolah-sekolah kembali dibuka, anak-anak kembali aktivitas belajar mengajar seperti biasa? Oke. Sekali lagi, Assalamualaikum. Selamat pagi buat seluruh pendengar TV One pada pagi hari dan di bulan baik ini. Ya, kami dari Ikatan Dokter Anak Indonesia juga sangat menghargai kerja ataupun kerja berat ataupun apa yang dilakukan pemerintah pada saat ini, terutama gugus tugas dan juga dinas-dinas kesehatan dan juga seluruh tenaga kesehatan dan juga gugus tugas di daerah. Namun, kami sebagai dokter anak mengamati dari seluruh dokter anak yang ada di Indonesia, kita lihat ini, tadinya awalnya 2 kali seminggu dan sekarang setiap minggu. Ternyata kasus anak ini setiap minggu bertambah. Contohnya kemarin ada laporan kan di NTB saja itu hampir 80 kasus bertambah. Nah setelah itu, kita melihat lagi, ternyata yang meninggal juga kita cukup bermakna ketimbang dibanding negara-negara lain. Maksudnya? Nah ini kan kita, ya kenapa? Maksudnya gimana? Cukup bermakna dibandingkan negara enggak? Dibandingkan negara-negara lain, peningkatan kasus anak dan juga yang meninggal itu kita cukup tinggi. Tinggi, oke. Nah, jadi kami sebagai dokter anak yang menghadapi anak sehari-hari dan orang tua, tentulah kami yang pertama kali harus memikirkan kesehatan dan kesejahteraan anak Indonesia. Yeah. Ini hak anak dulu, untuk hidup, untuk sehat. Yang pertama untuk hidup dulu. Nah ini kan harus kita lindungin. Nah kami akhirnya berusaha dan ini belum selesai. Memang ini akan kita amatin terus. Akhirnya kami keluarkanlah kemarin anjuran ini yang sebaiknya dilakukan. Kalau menurut kami, ini kita nilai kembali betul-betul. Sampai Desember ini kami butuh waktu. Nanti kita lihat, apakah sudah bisa sebetulnya. Pertimbangannya sampai Desember apa ya dok ya? Kenapa? Pertimbangannya sampai bulan Desember ini apa dok? Sampai Desember, karena kan kita masih meningkat. Kalau ini masih meningkat, tentu kalau setelah meningkat, harus ada penurunan dulu. Tetapi setiap masih ada satu kasus, ini kami tetap khawatir. Dok, tadi ketika menyinggung soal jumlah angka anak di Indonesia yang terdampak, ini lebih tinggi dari negara lain. Negara lain yang Anda maksud ini adalah dalam region yang sama Asia Tenggara atau komparasinya di dunia, Dok? Untuk seluruh Asia bisa saya katakan. Dan juga yang paling mengkhawatirkan adalah angka kematian kita cukup bermakna. Oke. Baik. Jadi ini bukan hanya sakit. Kalau yang sakit ini kita meningkat. Oke, berarti artinya karena lebih baik datanya nanti di-sharing oleh yang berkepentingan atau yang berwajib, tetapi paling tidak kami mengumpulkan data kami ini adalah untuk apa? Untuk anggota kami supaya siap, dan kami siap. Jadinya bagaimana melihat masalah ini berapa besar sebetulnya. Berarti pemerintah pada hari ini melakukan penyesuaian kebijakan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah, Kanwil atau kantor Kemenag untuk
menentukan pemberian izin pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah di bawah kewenangannya. Pemberian izin ini bisa saja secara serentak ataupun bertahap, tergantung kepada kesiapan masing-masing daerah sesuai dengan diskresi kepala daerahnya, berdasarkan evaluasi kepala daerahnya mengenai mana yang siap, mana yang tidak, dan tentunya kesiapan sekolah masing-masing dalam menentukan, dalam memenuhi semua checklist untuk melakukan tatap muka dan juga melaksanakan protokol kesehatan yang sangat ketat. Kebijakan ini berlaku mulai semester genap tahun ajaran 2020-2021, jadinya bulan Januari 2021. Jadi daerah dan sekolah diharapkan dari sekarang sampai sekarang, kalau siap untuk melakukan tatap muka, kalau ingin melakukan tatap muka, harus segera meningkatkan kesiapannya untuk melaksanakan ini dari sekarang sampai akhir tahun. Lalu, apa saja yang dapat adik lakukan untuk mencegah dan mengendalikan COVID-19 di sekolah? Salah satu upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah dapat dilakukan melalui perlindungan kesehatan individu. Persiapan sebelum berangkat ke sekolah. Pastikan diri dalam kondisi sehat sebelum berangkat ke sekolah. Selalu menggunakan masker saat di perjalanan. Jaga jarak aman minimal 1-2 meter. Jangan lupa untuk selalu membawa barang pribadi. Masker kain cadangan. Hand sanitizer. Tisu basah maupun tisu kering. Membawa bekal makanan dan minuman dari rumah. Peralatan ibadah. Membawa helm pribadi jika adik diantar ke sekolah dengan ojek. Pencegahan selama di sekolah. Gunakan masker yang menutupi hidung, mulut, hingga dagu. Setiba di sekolah, segera mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Sesering mungkin mencuci tangan atau gunakan hand sanitizer. Saat mengantri dan belajar di ruang kelas, jaga jarak 1-2 meter, serta hindari area keramaian dan kerumunan. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, mulut saat kondisi tangan tidak bersih. Saat batuk dan bersin, gunakan siku lengan bagian dalam atau gunakan tisu, dan tetap selalu memakai masker. Gunakan alat tulis dan peralatan pribadi. Ingat untuk tidak meminjamkan atau berbagi peralatan bersama teman. Tingkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Konsumsi gizi seimbang. Minum air putih minimal 8 gelas setiap hari. Konsumsi vitamin. Aktivitas fisik minimal 30 menit setiap hari. Istirahat yang cukup minimal 7 jam setiap hari. Saat tiba di rumah, beberapa hal yang perlu adik perhatikan. Lepas dan simpan sepatu di luar rumah. Bersihkan alat tulis dan peralatan sekolah menggunakan disinfektan. Tidak menyentuh apapun di rumah. Segera cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir minimal 20 detik. Lepas dan taruh pakaian dan masker kain yang kotor di keranjang. Segera mandi. Cuci segera pakaian dan masker kain hingga bersih. Mari bersatu. Bersama kita putus mata rantai COVID-19.